Ini berapa Jangan salah Om, kilowattnya? meskipun tipenya entry, motornya peak power 4,5 kilowatt. Wow, gede dong. Besar. Kita mau nyelip-nyelip, lebih dari cukup. Dia kalau berdua begini, kagok nggak, Del? Kagok enggak sih Om. Enggak, ya? Lumayan enak, cuman kalau berdua ya posisi tidurnya agak doang. Sok depan kerasa keras ya dikit. Kerasa keras ya betul. Dan mungkin karena posisi tidurnya kan kotak gitu. Oh iya. Ya, kotak banget itu. Tidak manusia, bukan manusiawi, tidak motorwi. Tidak kotorwi ya, begitulah. Hello, welcome back to channel Lipiholik. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Saya Agan. Nah, kita kali ini berada di Gaikindo Jakarta Auto Week 2024. Tapi di BSD tempatnya Om. Di BSD. Ya. Tapi namanya tetap Jakarta. Iya, betul. Nah, kita penasaran banget nih dengan motor listriknya Alfa Yang terbaru. yang terbaru, Yang tipe namanya N3. Iya. Ya. Dulu kita pernah ngelihat sih ya Di di video kita yang kemarin ada di tuh. video kemarin tuh. Nah, kita pengen lihat lebih detail lagi. Karena kemarin cuma singkat-singkat aja. Singkat-singkat doang karena nggak boleh dinaikin, belum bisa test drive juga. Katanya hari ini bisa test drive. Nah, Kita buat mau teman-teman nih yang penasaran dengan apa namanya Alfa N3-nya ini, silakan simak di video kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Klik tombol like dan tombol bell. Yuk kita lihat aja. Ya, langsung aja Om. Nah ini Alfa-nya nih. Nih Om Agan, N3. N3. Nah, Ya. dari namanya N3 aja, memang kayaknya diperuntukkan untuk entry level seperti entry level. Seperti ini jawaban si Alfa untuk, kan kita tahu lah motor Alfa tuh kan mahal-mahal ya, enak Premium dipakai. lah ya, premium. Ya, yang kayak yang Alfa One, Alfa Servo, yang Boost lah, yang Boost apa yang Alfa Servo Q lah ya. Sepertinya ini jawaban Alfa untuk permintaan masyarakat untuk motor yang kelas N3. Makanya dia buat namanya sekalian N3. Nah, Cakep keren. dong. Namanya Permainan pinter ya. katanya pinter loh ini. Pintar. Ini kalau lihat dari dimensinya nih, dimensinya ini kelihatannya hampir seperti skutik-skutik yang banyak beredar di Indonesia ya. Iya. Jadi kelihatan modelnya juga kelihatannya orang udah familiar. Iya. Jadi ini bukan model yang tiba-tiba ujuk-ujuk, wah aneh nih gitu. Kayaknya ini benar-benar dibuat buat orang yang mau beralih dari bensin ke listrik, biar nggak terlalu aneh gitu ya, biar tetap familiar sama modelnya bentuknya. Betul, makanya disebutnya entry, pemula Entry, ya. iya. Jadi memang orang yang baru awal-awal punya motor listrik gitu ya. Bukan orang sudah punya motor listrik, pengen beli lagi. Nah, ini beda nih, ini untuk pemula lah. Kalau lihat dimensinya, size-nya ini nggak terlalu panjang ya. Iya. Nggak terlalu panjang, kemudian juga lebarnya juga nggak terlalu lebar banget. Ini mirip-mirip ya skutik-skutik 160 cc kali ya. Sekitar segitu kalau Sekitar lihat segitu. dari wheelbase-nya ya, betul. Nah, yang saya suka nih sebetulnya dari decknya nih, Om Agan. Decknya lumayan gede, iya. Decknya lumayan lebar nih, jadi Lebar. kalau buat kita duduk ya, kakinya kayaknya enak banget gitu. Jadi Gua kalau duduk, saya Om. dudukin begini, nah ini kaki kita berasa nyaman banget. Dan kemudian untuk size saya ya, tingginya itu sekitar 166, ini kaki saya nggak kelihatan kayak jongkok begini loh. Oh iya, dia decknya agak rendah ya. Agak Dan rendah maksudnya agak dikit. tinggi, jadi enak dipakainya. Jadi enak. Dan kayaknya decknya cukup luas Om. Kalau buat bawa barang kayak masih bisa ini. Masih bisa, kita bisa taruh tas. Kalau biasanya orang suka bawa galon air juga mungkin masih Muat bisa nggak ya. galon? Saya nggak tahu nih. Nggak tahu. Kayaknya sih muat sih. Nggak tahu, miring gitu. Kayaknya muat satu ini. Ini menarik banget. Kemudian kalau untuk tempat duduk di belakangnya, ini juga masih luas, panjang ya. Jadi kalau untuk berdua harusnya sih normal karena size-nya ini mirip-mirip skutik-skutik yang pada umumnya lah. Jadi bukan size yang besar banget, juga tidak kecil. Mestinya nyaman untuk di perkotaan nih. Kayaknya enak ya kalau buat di Jakarta Kayaknya ya. buat Jakarta ya. Perkotaan tuh kayaknya cocok Iya. lah. Seperti Surabaya, Semarang, dan sebagainya. Kalau ya. kita lihat speknya Om, jarak tempuhnya itu untuk satu baterai dia ada di 70 km. Jadi untuk di perkotaan cocok banget sih. Cocok banget. Iya. Dan speednya berapa nih Om Agan? Speednya tadi dia bilang bisa 80 km per jam Om. Oh lumayan dong kalau buat karena dalam kota tuh lebih dari cukup. karena peraturan sebenarnya di dalam kota itu maksimum 50 km per jam Iya, seharusnya. Mobil atau motor ya, semua sama aja dua-duanya. Seharusnya, cuman kan kita kadang-kadang pengen lebih dikit lah daripada itu. Iya. Jarang ya yang 50 km Dan per dia jam. juga ada varian dengan 2 baterai. Nah, Jarak ada yang tempuhnya 2 bisa meter. 140 km. Oh. Nah, jadi bagi yang sering melanglang buana dalam kota, nggak perlu khawatir kehabisan baterai, karena jarak tempuh cukup jauh. Nah, dan yang uniknya lagi, untuk tipe N3 ini, dia tuh juga support fast charging ya. Bahkan bisa sampai 4000 watt, Om. Lumayan dong, cepet dong ya kalau gitu. Cepat sekali. Kan tadinya fast chargingnya itu hanya ada di outlet Alfa kan. Oh, Kemarin dulu. saya dapat informasi bahwa itu sekarang nggak cuma di outlet Alfa.
Ada di beberapa tempat yang lain. Ada beberapa tempat yang lain. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu boleh cek di websitenya. Kalau yang saya dengar sih ada di Kopi Kenangan. Oh, Kopi Kenangan. Beberapa tempat ya? Boleh cek di websitenya. Nah, itu sebetulnya kalau ngomongin tadi 4 kW, berarti kalau di rumah mungkin nggak segitu kali ya? Di rumah dia bisa cuma 500 watt. Oh, oke. Jadi yang rumahnya listriknya 900 watt masih bisa ya? Bisa lah, bisa ya? jangan khawatir. Jadi nggak khawatir. Kalau pengen cepet ya datanglah ke stasiunnya quick charge-nya ya. Nah, tapi itu semua nggak berarti kalau motornya nggak bertenaga. Ini berapa Jangan salah Om. kilowattnya? Meskipun tipenya entry, motornya peak power 4,5 kilowatt. Wow, gede dong. Besar sekali. Jadi sangat cukup untuk dalam kota kita mau nyelip-nyelip lebih dari cukup. Karena maksimum powernya di 4,5 kilowatt. Tapi ini tipenya hub motor ya? Ini tipenya hub motor beda dari yang Alfa Servo. Ini lebih mirip ke Alfa One. Oke. Alfa One dia hub juga sama. Hub juga ya? Motornya belakangnya itu dia swing armnya double ya kiri kanan ya. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang double Om. Kenapa tuh? Bisa bawa barang berat. Oh. Bagi yang bawa barang berat nanti saya bisa modifikasi sendiri. Tambah shockbreaker segala macam. Tapi ya kembali lagi ke selera teman-teman ya. Lebih suka double apa single? Saya serahkan ke teman-teman. Kalau rodanya sendiri, ini menggunakan berapa sih? Kayaknya lumayan besar, 14 in ya? Ini 14 in Om. Ukurannya 90-90. Oh, bannya menggunakan 90-90. Ini gampang banget nih nyari bannya. Oh iya, nih. ini umum banget. Jadi Ya. kalau yang khawatir bocor atau Ganti ban lah begitu ya? Ganti ban, ini banyak ini. Banyak. Kalau depan bagaimana nih opaknya? Di depan dia pakai ban 80-90 ring 14. Lebih kecil dikit. Lebih kecil sedikit, betul. Kalau untuk pengeremannya ini saya lihat ini menarik nih Om Agan ya. Karena di depan ini kelihatan dia ada kombi brake ya. Ya, dia udah dilengkapi dengan double disc brake depan belakang dan sudah CBS. Ya, kombi brake system Ya, ya. kombi brake system. Jadi kalau betul. ditekan, dua-duanya langsung ngerem ya. Ya, jadi Satu untuk ya. pengereman udah sangat mumpuni lah dia. Jadi enak Double banget. disc udah CBS, aman lah pokoknya. Nih Om Agan, penasaran nggak dengan Penasaran dong. bagasinya? Yuk kita buka. Oh, pencet itu Dia ya. elektrik Om. Oh, Dia oke. kebuka. Nah, udah. Nah, ini yang saya suka itu dia baterainya di dalam dan tertutup. Oh, Tapi iya, rapi. seperti kebanyakan motor listrik lainnya, itu bagasinya Kecil. kecil. Termasuk kecil ya. Nah, tapi dia kelihatan rapi sih. Kalau ini kan kelihatan nih ada tutupnya ya. Iya. Jadi baterainya nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan rapi banget dalam dia. Dan ini saya lihat nih menariknya adalah di panel penutupnya. Jadi kalau kita buka nanti dia bakal mati. Jadi nggak bisa dinyalakan ya motornya. Iya, Ya. betul. Jadi kalau ini terbuka, motor pasti Semua mati. Mau Betul. Dan tipe baterainya itu sama persis dengan baterainya Alfa Servo. Oh. Yaitu 72 volt 20 ampere, 1800 watt hour satunya. Dia bisa pakai satu baterai, bisa pakai dua baterai. Coba kita lihat ya. Coba diangkat dong. Bisa nggak? Wah, ini jenis baterainya nih. Nggak berat ya? Menurut saya nggak berat sih Nggak kalau berat. menurut Soalnya saya. begini, biasa para pengguna model skuter begini kan banyak wanita ya. Iya. Mereka masih bisa kuat ngangkat nggak nih? Kayaknya bisa lah ya. Kayaknya bisa, tapi buat apa Om diangkat? Ah. Karena tipe baterainya ini tidak bisa dicas di luar. Casnya dicolokkan Dia di harus motornya. charge-nya di motornya. Betul Jadi sekali. kita nggak bisa bawa baterai, bawa masuk ke rumah, di-charge di rumah. Ya itu Nggak bisa. Nggak bisa kalau yang tipe Karena ini. memang dia nggak ada colokan. nggak ada colokan ya. Kita lihatnya bersih kan. Bersih rapi ya. Nah. Rapi sih. Itu Cakep, trade-off-nya Om. Kita mau rapi otomatis ada sesuatu yang harus dihilangkan. Oke. Cara nyalainnya kita pertama buka dulu. Oh, pakai kilas Nanti ya? baru kebuka dia ininya locknya. Baru kita nyalakan. Nah, Kanan ya. Kalau kita lihat displaynya ini sebenarnya sederhana ya. standar Om. Kiri dan kanan ini ada baterai. Di tengah itu ada speed, di sebelah kirinya ada mode. Mode ini sekarang parking ya. Ya, ini kita mode parking sekarang. Jadi kita gas nggak bakal jalan. Oh, Nah, oke. range, di bawahnya ada range, tersisa dari baterai, di kanannya ada total kilometer. Jadi odo ya. Odo, iya. Di sebelah kanannya ini ada kill switch ya, ini kayak motor bensin jadi Om. Nah, ini kalau dalam mode di lock, dalam mode mati, ini mau kita buka lock pun nggak bisa, dia ketepe di atas ini. Oh, jadi harus Nah, tekan tapi itu kalau dulu ya. misalnya ini udah kita pencet, kita nyalakan, nah langsung U. Nah, dia ada 3 mode. Ini bagaimana? Ini kalau kita lihat di E kan bisa nih muncul ya. U ada U. Ada U. S nggak muncul Om. Nggak muncul. Nah, motor ini katanya dia hanya bisa S itu dengan baterai di atas 60%. Jadi kalau baterai di bawah 60%, dia nggak bakal mau ke S. Ini Jadi- motornya berarti pintar banget Pintar. Om. Dan ini dia jaga banget kesehatan baterai. Seperti yang kita tahu, motor listrik itu, kendaraan listrik apapun, paling mahal baterainya Om. Dia jaga supaya baterai itu nggak di-draw terlalu panas.
hebat motornya. Jadi biar awet. Nah sekarang kita lihat Om di sebelah kirinya, di stang. Di handlebarnya Di ya? handlebar sebelah kirinya itu ada biasa lah tombol lampu jauh, lampu dekat, ada hazard. Ah, asik nih, ada ini hazard asik nih. Nah terus ada sen lah, standar kiri, sen kanan. Di bawah ada klakson dan ada tombol mundur. Reverse ya? Reverse. Nah ini membantu banget sih kalau buat keluar dari Parkiran, parkiran. Iya. Nah ini agak unik. Biasanya kan kalau motor-motor yang umumnya kita harus tahan terus tuh buat mundur. Nah ini kalau kita pencet tombol mundur, kita gas, kita lepas dia kata mundur. Jadi kita lihat di sini modenya ada reverse ya? Iya ada reverse. Kalau kita lepas sampai roda berhenti, baru lagi dia. Unik banget Om. Ini kalau kita lihat ya dari performa, kemudian juga dari tampilan, ini cocok banget untuk pria dan wanita sebetulnya. Menarik banget. Dan untuk di perkotaan, cuman pengen tahu warnanya nih. Ada tersedia apa aja sih warnanya? Tadi warnanya dia ada butterscotch. Butterscotch tuh ini berarti ya? Yang butterscotch ya? warna ini, dia warna kayak mentega-mentega begitu kan. Nah, oke. warnanya begitu. Terus ada warna glacier. Glacier tuh berarti agak putih Yang salju putih. kali ya? Nah, terus ada satu lagi, yang warna hitam. Aduh saya lupa namanya tadi apa Om? Shadow. Iya namanya. Bayangan gelap. Bayangan gelap. Kalau Om suka apa Om? Kalau saya lebih suka shadow karena dia kelihatan maco ya, hitam ya, Oke. gelap begitu ya. Kalau saya sih lebih suka yang glacier karena saya suka warna terang. Oh, putih salju. Ya. Putih salju. Kalau ini sebenarnya warna ini menarik nih. Ini warna yang jarang umum di apa namanya motor-motor yang lain ya. Bener banget, ini sebenarnya warnanya unik banget sih. Unik. Motor lain nggak ada yang kayak gini kayaknya. Cuman biasanya yang suka warna ini tertentu, jadi nggak banyak juga ya. Iya. Dan kalau kalian memang suka dengan warna yang unik, pilih yang ini nih. Iya, ini jarang lah. Butterscotch. Jarang ya. Nah ini kalau kalian suka dengan urban riding, pilihannya adalah entry ya. Cuman di pameran kali ini di Gaikindo Jakarta Auto Week ini, Alfa juga mengeluarkan satu motor yang namanya Servo Q. Iya, jadi sebenarnya ini motor lama tapi varian tertingginya. Varian tertinggi. Kan Alfa Servo itu setahu saya dia yang lama tuh ada Alfa Servo standar, ada Alfa Servo Boost Charge. Boost Charge. Itu bedanya dia bisa ngecas dengan lebih cepat aja, udah itu yang lain sama. Nah, itu yang terbarunya dia bikin Alfa Servo Q. Nah, ini perbedaannya apa nih? Selain dia bisa boost charge juga, Oh, dia bisa boost charge juga? pasti dong. Harus ya? Dia bisa ngecas cepat 4.000 watt, jadi penuh bukan penuh, 10-50% itu kurang dari 30 menit. Nah, ditambah fitur satu yang nggak ada di motor Alfa lainnya, yaitu ABS. Oh, dia remnya sudah ABS ya? Iya, jadi ABS. jauh lebih aman. Karena sebenarnya motor dengan kecepatan top 100 bobot segini, bodi segede gini ABS tuh menurut saya wajib sih. Wajib ya? Menurut saya ya. Kemudian begini, kalau di tipe yang standar banyak orang bilang tempat duduknya agak namanya, untuk riding lama gitu ya, agak keras ya. Nyaman. Katanya di model yang Alfa Servo Q ini selain shock absorbernya dia upgrade biar lebih nyaman, joknya katanya juga lebih nyaman. Oh, joknya lebih nyaman, jadi beda ya dengan Iya. yang standar. Perbedaan harganya lumayan nih berarti. Lumayan, dibanding yang standar sekitar 7 jutaan. Perbedaannya ya? Iya, dibanding yang bus sekitar 3 ya. Sekitar segitu, teman-teman boleh cek dan. Selain ada ABS-nya, tampilan display juga beda. Oh iya, ini warna-warni. Lebih cakep kalau menurut saya. Dan dia otomatis. Kalau kena sinar matahari cerah gitu, dia nggak bakal hitam, dia jadi putih Oh, warnanya berubah, jadi lebih enak dilihat mata. sama seperti kita ngelihat kalau Ya. Google Map apa itu kan kalau di gelap dia tiba-tiba berubah gitu ya. Oke, Kalau isi oke. dashboardnya apa aja, speedometernya sama lah, ada baterai, tegangan baterai, persentase baterai, trip, range. Ya, sama lah sama yang servo lama, kurang lebih begitu. Tampilannya aja beda ya. Iya. Selain itu nih Om Agan ya, Apa, Om? tampilan yang beda adalah di warnanya nih Om, hijaunya beda nih. Iya, saya baru nyadar loh, lebih light warnanya, nggak segelap yang kemarin. Cakep sih, saya lebih suka ini warna hijaunya. Kalau saya sih tetap saya lebih suka putih. Di Gaikindo Jakarta Auto Week kali ini ada juga tempat untuk test ride. Jadi buat teman-teman nih kalau mau ngetes, terutama nih yang entry tuh kan dulu belum pernah bisa dites ya. belum ada Sekarang sama katanya sekali. bisa test ride. Jadi kita langsung cobain aja. Coba langsung Om. Kayak apa sih riding style-nya, kenyamanannya dan lain-lain. Om Agan, entry-nya adanya yang warna putih nih Om Agan. Nah, pas dong. Pas tadi Om Agan bilang suka warna putih. Iya betul Om. Nah, Ya. namanya tadi apa glacier ya? Glacier, betul. Warnanya glacier. Om Agan, kalau gitu yang tes. Udah Oke. boleh deh. Oke. Pakai helm dulu, jangan lupa safety number 1. Handlingnya, Om. Yuk. Saya coba sendiri enak Om. Mending Om berdua deh Om. Ya, coba. saya pengen tahu juga space-nya enak nggak sih? Oke. Ini kalau Ayo. buat berdua nih, kalau misalkan saya di sini ya, kerasa masih nyaman sih, nggak terlalu dekat dengan pengendara. Masih Jadi luas ya Om ya? masih oke.
Jadi kalau duduk masih nyaman nih buat pengendara di belakang. Oke, yuk kita coba jalan. Tadi kalau sendiri sih lumayan stabil, Om. Ini kalau berdua begini, kagok nggak nih, Om? Kagok enggak sih, Om. Enggak, ya? Lumayan enak. Cuman kalau berdua ya posisi tidurnya agak kan. Oh, kalau Jadi dia pelan begitu, ada polisi tidur, sok depan kerasa keras ya dikit. kerasa keras ya betul. Dan mungkin karena posisi tidurnya kan kotak gitu. Oh iya. Ya, kotak banget itu. Tidak manusia, bukan manusiawi, tidak motorwi. Tidak kotorwi ya begitulah. Tapi kalau buat sendiri ya masih enak lah. Masih Yang enak. penting jangan dipakai ngebut aja kalau ada posisi tidur kayak begini itu. Waduh. Agak keras ya, kerasa ya. Kalau untuk overall buat bonceng masih nyaman. Masih nyaman juga ya. Masih nyaman ini. Nah kalau misalkan kalau dari manuvernya bagaimana nih, Om? Manuvernya menurut saya ini lumayan gimana ya? Kayak oversteer? Enggak sih, itu mau mobil. Enak-enak. Kalau buat dibawa pelan dia lumayan stabil. Oh, Cukup oke. stabil dia. Ini sayangnya di tempat test ride ini kan kecil banget. Kecil nih. banget ya. Kita cuma muter-muter begini. Muter-muter doang jadi agak nggak susah kerasa, untuk, betul. coba kecepatan ya. Betul. Real world-nya kita nggak bisa kerasa stabilnya di kecepatan tinggi gitu. Kita nggak bisa bandingin. Jadi ini hanya bisa pelan-pelan. Kalau aja di nih. test ride begini enak. Ya, oke, sip. Kita kembali lagi. Kita kan udah tes nih Om Agan ya. Udah saya udah test ride tadi. Menurut Om Agan gimana nih? Rasanya untuk motor Urban. kecil begitu untuk urban cukup, Om. Cukup banget. Enak Buat banget jalan ya? lurus, buat muter-muter sempit oke. Tapi untuk tinggi saya yang 170-an, center of gravity saya kan agak tinggi, Om. Hah? Kurang cocok kalau untuk nikung agak cepat. Oh, jadi ini gue Kurang harus pelan-pelan. Iya, mesti pelan-pelan. Nah, kalau dari saya sih pandangan saya nih ya, saya suka dengan motor yang nggak terlalu besar. Motor-motor urban ini cocok sebenarnya kayak buat saya gitu ya. Dan harganya itu pun buat saya sangat reasonable nih Om Agan. Berapa, Om? Kalau harga motornya sendiri itu harganya 18.500.000. Tapi selama pameran ini itu ada potongan 1 juta. Oh, jadi 17,5 juta? 17,5 juta. Baterainya, Om? Dan baterainya itu kita bisa cicil Oh, jadi sistemnya ini kita beli baterainya nyicil per bulan? per bulan 200 ribuan 200 per bulan ribuan. selama 3 tahun. Oh, jadi nggak terlalu berat. nggak terlalu berat ya buat Jadi orang betul. yang mikir. Kan kita kalau mau beli motor tuh biasanya motor listrik gitu ya. Baterainya gede, aduh harganya jadi mahal kan. Betul. Dan ini ternyata bisa kita cicil selama 36 bulan atau 3 tahun gitu ya. Sekitar 200 ribuan. Dan buat teman-teman kalau yang memang mencari finance ya untuk kredit motor, di sini pun ada juga gitu, terutama kalau menggunakan Mandiri Utama Finance Mandiri ya. tadi ya dia bilang. Itu juga bisa mendapatkan bantuan 4 bulan free tenornya. Jadi artinya selama 4 bulan enak tuh nggak usah bayar cicil dulu ya. Lumayan, Om. Jadi kalau pakai Mandiri Utama Finance bisa ada peringanan lagi. Dan buat teman-teman nih yang nggak sempat hadir ya di Gaikindo Jakarta Auto Week ini, bisa juga kalau mau beli lewat link yang ada di bawah ini nih ya, di deskripsi di YouTube-nya kita ini. Overall, kalau menurut saya, tipe entry ini memang cocok banget untuk pemula yang pengen punya motor listrik. Jadi memang ini adalah tipe yang dibuat oleh Alfa khusus memang untuk entry level ya. Iya, makanya namanya entry, Om. Entry, betul. Dan motor seperti ini cocok juga untuk di urban riding. Jadi kalau memang teman-teman mau baik pria atau wanita ya, ini kayaknya cocok dengan motor seperti ini karena bodinya nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil gitu ya. Jadi kalau lincah, Om. cukup lincah. Kita tadi udah tes juga berdua, secara proporsi menurut saya masih nyaman luas, gitu ya. betul. Masih nyaman. Kemudian deck juga masih luas dan powernya menurut saya cukup besar loh, Cukup karena besar. maksimum tadi di 4,5 kW ya. Iya. Kemudian baterainya ada 2, jadi nggak perlu khawatir. Kalau untuk jarak tempuhnya ini bisa juga jauh ya. Betul. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Tertarik nggak nih dengan entry-nya dari Alfa gitu ya? Oh iya, mereka juga ada tipe yang Servo Q ya? Itu juga menarik dong. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, mending langsung datang aja deh ke GJAW 2024 dari tanggal 22 November sampai 1 Desember. Saya Agan. Saya Ibeng. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Iviolik. Warnanya Glaciermu, Agan kalau gitu yang tes. Tidak boleh deh. Oke. Ini langsung aja. Helmnya tak ada. Ini gimana ini ya? Ini nggak bisa dikunci. Nah, langsung kita tes ride. Kita sekarang nyalainnya berapa kali putar nih? 2 aja, oke. Gaikindo Jakarta Auto Show ini bisa Auto Week GJAW, Gejau. hijau. Yaudah,